It's 8 o'clock in the morning. Now I'm entering my bed. Had a few dreams about you. I can't tell you what we did. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Syafia Febriani dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurinaya dari kelas 12 IPA 5 absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajabli Saputra dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Pardoman Alejandro Tambunan. Saya dari kelas 12 IPA 5 dan absen saya 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Tancahila. Saya kelas 12 IPA 5. Baik, semuanya sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian benzena. Benzena atau rumus kimianya yaitu C6H6. Benzena adalah senyawa siklik yang terbentuk dari 6 atom karbon yang berikatan dalam cincin. Senyawa ini bersifat nonpolar, tidak berwarna, mudah terbakar, dan tidak dapat larut dalam air, tapi dapat larut dalam pelarut organik. Senyawa dengan rumus kimia C6H6 ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1825. Pada saat itu Michael Faraday mengambilnya dari residu minyak mentah lalu mengisolasinya dari gas minyak. Selanjutnya kita akan membahas sifat kimia benzena. Yang pertama, beracun atau bersifat karsinogenik. Bersifat karsinogenik ini bisa disebut juga zat yang berpotensi menyebabkan kanker. Lalu berikutnya, tidak terlalu reaktif akibat ikatan rangkap terkonjugasi. Berikutnya ada bersifat nonpolar atau sulit larut dalam air, seperti yang saya jelaskan tadi di dalam pengertian. Lalu yang terakhir adalah lebih mudah mengalami reaksi substitusi ketimbang reaksi adisi dan lainnya. Baik, selanjutnya sifat fisik benzena. Sifat fisik benzena tersendiri terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, berwujud cair dan tidak berwarna atau bening serta mudah menguap. Memiliki titik didih sekitar 80 derajat Celcius. Memiliki aroma atau bau yang sangat khas. Lalu yang terakhir itu mudah terbakar. Jadi teman-teman, jika di rumahnya memiliki cairan benzena atau membeli cairan benzena, harap berhati-hati karena cairan ini mudah terbakar dan bersifat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah senyawa turunan benzena. Benzena ini dikenal sebagai senyawa yang banyak banget menghasilkan turunan. Kenapa sih bisa dikatakan seperti itu? Karena benzena ini mempunyai atom hidrogen, di mana jika satu atom hidrogen atau lebih melakukan pergantian, maka akan menghasilkan berbagai senyawa baru. Nah, dari sinilah benzena memiliki turunan yang bisa disebut itu sangat banyak sekali. Nah, yang pertama itu ada klorobenzena. Klorobenzena atau disebut juga sebagai fenilklorida memiliki rumus C6H5Cl. Nah, senyawa ini itu memiliki ciri-ciri seperti berwujud cair, tidak berwarna, berbau menyengat, dan tidak mudah larut di dalam air, tetapi mudah larut di benzena, klorofrom, dan di eter. Nah, kegunaan klorobenzena ini itu seperti dalam pembuatan fenol, anilin, DDT, pelarut cat, dan media pemindah panas. Selanjutnya, turunan yang selanjutnya itu ada anilin. Anilin atau aminobenzena dengan rumus kimia C6H5NH2 merupakan turunan yang bersifat basa lemah, tidak berwarna, dan dapat berubah menjadi kuning, coklat, ataupun hitam jika terkena cahaya dan udara karena teroksidasi. Jadi anilin ini tuh tidak berwarna, tapi dia bisa berubah warna menjadi kuning, coklat, hitam jika terkena dengan udara yang teroksidasi ataupun terkena cahaya.
Kegunaan anilin itu dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan warna dan obat-obatan, serta sebagai bahan peledak. Kalau misalnya sebagai bahan peledak berarti ini bahaya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada fenol. Fenol dengan rumus kimia C6H5OH merupakan senyawa benzena aromatik yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksi yang terikat langsung dengan cincin benzena. Nah, fenol ini mempunyai karakteristik itu seperti bentuknya itu seperti kristalin, tidak berwarna, higroskopis, dan mudah larut dalam alkohol, air, dan benzena. Senyawa fenol ini beracun teman-teman, bahkan bisa melepuh jika kita terkena langsung di kulit. Jadi ini sangat berbahaya juga. Nah, fenol ini juga digunakan sebagai desinfektan, pembuat obat-obatan, bahan peledak, dan plastik. Jadi hati-hati ya teman-teman, karena fenol ini tuh bisa membuat kulit kita melepuh. Selanjutnya ada aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat sering digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan panas karena bersifat analgesik, antipiretik, anti radang, dan antikoagulan. Itulah mengapa aspirin sering digunakan sebagai obat pusing dan obat sakit gigi. Selanjutnya ada asam salisilat. Asam salisilat merupakan turunan benzena yang tergolong asam karboksilat sehingga memiliki gugus karboksil, yaitu min COOH. Asam salisilat memiliki sifat beracun jika digunakan dalam jumlah besar. Namun dalam jumlah kecil turunan benzena ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan antiseptik pada pasta gigi. Selanjutnya ada TNT. Trinitrotoluene. TNT merupakan senyawa turunan benzena yang banyak digunakan sebagai bahan peledak karena sifatnya yang mudah meledak. Itulah mengapa senyawa ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Biasanya TNT sering digunakan untuk kepentingan militer dan pertambangan. Penggunaan TNT secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan mengancam nyawa. Nitrobenzena memiliki rumus kimia C6H5NO2. Turunan benzena yang satu ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu nitrobenzol atau minyak mirban. Nitrobenzena memiliki aroma seperti kacang almond dan bersifat beracun. Biasanya turunan benzena ini digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan anilina, serta digunakan dalam produk semir dan senyawa insulator. Selanjutnya ada paracetamol. Sama seperti aspirin, paracetamol juga termasuk salah satu turunan benzena yang sering digunakan untuk mengobati pusing dan sakit kepala. Senyawa ini memiliki sifat analgesik dan antipiretik serta mudah larut dalam etanol. Tata nama senyawa turunan benzena sangat sederhana, yaitu gabungan dari nama substituen atau pengganti atom H dari benzena sebagai awalan dan diikuti kata akhiran. Berikut penulisan dan jumlah substituennya. Nama turunan benzena 1 substituen. Untuk menulis tata nama senyawa turunan benzena dengan satu substituen yang terikat pada cincin benzena, bisa langsung menyebutkan nama substituennya, lalu diikuti kata-kata benzena di bagian akhir. Contoh, jika substituen yang terikat pada cincin benzena adalah bromin atau Br, maka penulisan tata nama senyawa turunan benzenanya adalah bromobenzena. Nama turunan benzena 2 substituen. Untuk 2 substituen posisinya dapat diberi awalan orto atau O untuk posisi 1 dan 2, meta atau M untuk posisi 1 dan 3, dan para atau P untuk posisi 1 dan 4. Nama turunan benzena 3 substituen atau lebih. Bagaimana kalau substituennya ada 3 atau mungkin lebih? Untuk 3 substituen atau lebih, penggunaan awalan orto, meta, dan para tidak diterapkan lagi, tetapi posisinya substituennya dinyatakan dengan angka untuk menunjukkan
urutan prioritas nomoran kegunaan dan bahaya senyawa turunan benzena. Benzena maupun senyawa turunan benzena banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti farmasi, makanan, dan kemiliteran. Contohnya aspirin, yang merupakan senyawa turunan benzena yang dapat digunakan sebagai obat pereda nyeri. Asam benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan, dan asam salsilat yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat minyak wangi, salep anti jamur, sampo, dan bedak. Dalam bidang kemiliteran, senyawa turunan benzena seperti TNT dan toluena sering digunakan sebagai bahan peledak. Meskipun memiliki banyak kegunaan, tetapi benzena maupun senyawa turunannya dapat berbahaya karena bersifat racun. Contohnya senyawa fenol yang apabila terkena kulit dapat menyebabkan kulit melepuh, dan TNT yang menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan mengancam nyawa bila digunakan secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab karena senyawa ini mudah meledak. Oleh karena itu, penggunaan benzena maupun senyawa turunannya harus sangat hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.